Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah akan menjadi catatan penting bagi kita selaku umat manusia. Untuk itu marilah kita membuka dan mengingat seorang sosok ulama yang teguh pendirian, mantap keimanan, serta cakap dalam berdakwah, menyerukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Inilah sosok ulama yang menjadi kebanggaan dan panutan bagi masyarakat, Kiai Haji Hasan Basri. Hasan Basri bin Muhammad Darun merupakan anak kedua yang terlahir dari sang ibunda yang bernama Siti Fatmah. Ia lahir pada tanggal 10 Agustus 1920 di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Namanya dinisbatkan kepada seorang perawi hadis yang terkemuka, yakni Hasan al-Basri. Hasan Basri inilah memiliki dua saudara, yaitu Tamrin dan Husain Rashid. Pada usia yang baru 3 tahun, Hasan Basri menjadi yatim karena ayahnya Muhammad Darun meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1923. Hasan al-Basri dibesarkan dan dididik dalam pangkuan kakeknya yang bernama Haji Abdullah. Ketika usianya kurang lebih 8 tahun, Hasan Basri menempuh pendidikan awalnya di sekolah rakyat selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1928 hingga tahun 1933. Pada waktu pagi hari, Hasan Basri menggunakan waktunya untuk belajar di sekolah rakyat, dan pada sore harinya ia gunakan untuk belajar di sekolah diniyah awaliyah Islamiyah. Di sekolah diniyah inilah ia mendapatkan kasih sayang dari gurunya Haji Abdullah. Hasan Basri merupakan anak yang disiplin, berpenampilan tampan, bersih, rapi, bahkan ia merupakan murid yang sangat teladan. Tidak hanya di situ, ketika ia masuk kelas 3, Hasan Basri dipercayai oleh gurunya untuk mengajar adik kelasnya. Kemudian, pada tahun 1935, tibalah waktunya ia melanjutkan sekolah ke tingkat sanawiyah, yaitu di Sekolah Muhammadiyah di Banjarmasin hingga tahun 1938. Di sekolah tersebutlah ia mendapatkan keinginan untuk bisa terampil dalam berpidato seperti yang dilihatnya dari Profesor Buya Hamka. Kemudian setelah membereskan sekolah di tingkat sanawiyah, ia melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Sekolah Sulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Setelah Hasan Basri menikah, ia membangun Sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan yang didirikan oleh cabang Muhammadiyah Marabahan. Mereka mendapatkan upah atau mukafaah sebesar Rp2.50. Pada tahun 1945, Hasan Basri diangkat oleh pemerintahan Jepang menjadi Kodi, yaitu kepala kantor urusan agama di Muara Teweh, desa kelahirannya. Istilahnya di zaman Jepang adalah Togokogucho, setingkat kecamatan. Tugasnya seputar NTR, nikah, tolak, dan rujuk. Pengalaman di hari pertamanya menjadi seorang Kodi, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang menggugat cerai karena suaminya sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kemudian ketika Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk, Hasan Basri diangkat menjadi anggota DPR atau parlemen mewakili daerah Kalimantan Selatan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan dan aktivitas Kiai Haji Hasan Basri yang tidak bisa saya katakan secara detail di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kepada saya hingga di suatu saat nanti saya bisa mengguar sejarah, menceritakan kembali tentang sejarah Kiai Haji Hasan Basri. Kiai Haji Hasan Basri melangsungkan akad pernikahannya dengan Nurhani binti Tawab Soleh di Kandangan, tepatnya pada tanggal 8 Syawal 1360 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 November 1941 Masehi.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتشيني قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوجيني قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأمان.